Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Etika dan Kompetensi Informatika akan membahas salah satu kasus cybercrime yang berjudul Carding. Tapi sebelum memasuki ke pembahasan, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama, nama saya Imam Maskuri dengan NPM 2008 10 174. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurholis, NPM 2008 1010053. Perkenalkan, nama saya Natalia Matondang, NPM 200810101054 dari jurusan Informatika kelas B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Ardiansyah, NPM 2008 101 0051, jurusan Informatika, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, kelas Etika dan Kompetensi Informatika B081. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiqo Faudiansyah Sumanto, NPM 2008 10 152 dari kelas Informatika B. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang tentang kasus Carding via Travel. Pemanfaatan teknologi informasi atau internet di era global saat ini digunakan oleh hampir semua kalangan, mulai dari pemerintah hingga institusi swasta. Internet adalah ruang informasi dan komunikasi yang menembus batas-batas jurisdiksi antar negara. Media menawarkan berbagai kemudahan transaksional tanpa bertemu para pihak secara fisik atau material. Internet telah membawa kita ke dunia baru yang disebut dunia maya, yang dalam perkembangannya tidak hanya membawa efek positif tetapi juga penuh dengan dampak negatif. Interaksi antar pengguna dunia maya telah terseret ke arah penyimpangan hubungan sosial dalam bentuk kejahatan khas yang memiliki karakteristik berbeda dari kejahatan konvensional yang telah dikenal. Namun, ada juga pandangan bahwa kejahatan melalui internet atau cybercrime memiliki kesamaan dengan bentuk kejahatan di dunia nyata. Cybercrime adalah sisi gelap dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang membawa implikasi luas di semua bidang kehidupan, terutama terkait erat dengan kejahatan ekonomi. Cybercrime mencakup semua jenis kejahatan beserta modus operandinya yang dilakukan sebagai dampak aplikasi internet. Dan terkait dengan transaksi perdagangan secara online, kejahatan yang paling sering terjadi adalah pencurian kartu kredit atau bisa diistilahkan dengan credit card fraud atau carding. Carding adalah kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit orang lain sehingga dapat merugikan orang tersebut baik materi maupun non-materi, sedangkan pelakunya dinamakan carder. Pemerintah Indonesia sendiri hingga saat ini belum menganggap kejahatan komputer sebagai prioritas utama dalam kebijakan penegakan hukum dibanding penanganan terorisme maupun kejahatan-kejahatan lainnya. Namun demikian, di Indonesia sejak April 2008 setidaknya sudah terdapat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Subjek-subjek muatannya ialah menyangkut masalah yurisdiksi, perlindungan hak pribadi, asas perdagangan secara e-commerce, asas persaingan usaha tidak sehat dan perlindungan konsumen, asas hak kekayaan intelektual atau haki, dan hukum internasional serta asas cybercrime. Polda Jatim mengungkap kasus carding atau pembobolan kartu kredit yang berkedok sebagai usaha travel. Polisi meringkus 3 orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial SG, FD, dan MR. Kombes Pol Trunoyodo Wisno Andiko Kabid Humas Polda Jatim mengatakan, ketiga pelaku ini menjalankan bisnis travel dengan mengelola akun bernama Etiket Kekinian di Instagram. Mereka menawarkan tiket perjalanan murah baik domestik maupun luar negeri. Tapi lanjut dia, tiket tersebut mereka dapatkan dari hasil tindak kejahatan. Mereka membobol kartu kredit milik warga negara Jepang. Mereka punya peran masing-masing, SG dan FD. Mereka menawarkan promo dalam hal perjalanan wisata dan menawarkan program diskon murah, mulai dari 10-20%. Sedangkan untuk tersangka MR berperan sebagai eksekutor. Dialah yang mendapatkan data-data kartu kredit milik orang lain secara ilegal.
dengan cara membelinya dari pelaku spammer atau pencuri data kartu kredit. Pembelian dilakukan dengan harga per satu data kartu kredit 150.000 sampai 200.000 rupiah. Kartu kredit yang dibeli itu untuk membeli tiket yang nantinya dijual lagi. Kepada polisi, para pelaku carding berkedok bisnis travel ini mengaku sudah melakukan aksinya sejak tahun 2019 lalu. Setiap bulan, mereka bisa mendapatkan keuntungan sampai puluhan juta rupiah, sehingga total keuntungan yang diperoleh sampai tahun ini ditaksir mencapai 240 juta rupiah. Carding yang terjadi pada artikel ini tentu memberikan banyak dampak negatif, yang pertama kehilangan uang atau pencurian secara ilegal. Pada kasus ini, pemilik kartu kredit yang di Jepang akan memperoleh dampak negatif secara nyata. Pemilik kartu kredit akan mendapatkan pencurian atau penggunaan kartu kredit secara ilegal yang digunakan untuk melakukan transaksi pembelian tiket yang dilakukan oleh pihak travel. Dengan adanya hal tersebut, pemilik kartu kredit akan mengalami kerugian yang sangat dominan. Yang kedua, adanya kasus penipuan. Kasus seperti ini dikategorikan sebagai penipuan karena saldo dalam kartu kredit digunakan secara ilegal tanpa sepengetahuan pemilik. Dengan adanya carding, tingkat penipuan yang dilakukan dalam dunia maya akan mengalami peningkatan. Oleh karena itu, tindakan ini merupakan kegiatan yang sangat dilarang oleh banyak negara. Yang ketiga, hilangnya kepercayaan kepada negara. Pihak travel melakukan carding pada akun-akun yang ada di Jepang. Hal ini tentu menodai nama baik negara kita dan akan berdampak buruk, karena banyaknya kader dari suatu negara akan membuat negara tersebut kehilangan kepercayaan dari negara-negara yang dijadikan tujuan carding. Yang keempat, adanya keresahan atas kurang amannya bertransaksi menggunakan kartu kredit. Dengan adanya kasus seperti ini akan meningkatkan keresahan pada pengguna kartu kredit, karena dirasa menggunakan kartu kredit akan menimbulkan banyak kasus penipuan. Selain itu, pemilik kartu kredit akan merasa bahwa tidak harus menggunakan kartu kredit guna untuk mengurangi adanya tindak kejahatan seperti carding. Yang kelima, merugikan orang lain yang tidak menggunakan carding. Carding merupakan kegiatan yang tidak hanya merugikan orang yang menjadi target carding, namun orang lain yang tidak melakukan carding akan terkena dampaknya. Banyak orang yang mungkin trauma akan adanya carding dan akan menyebabkan adanya pengurangan transaksi online, sehingga bisa menurunkan adanya kerjasama antar negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi carding. Perlu kita ketahui bahwa terdapat dua jenis transaksi yang umumnya rawan terjadi proses pencurian data kartu kredit atau juga bisa disebut carding. Metode pertama yaitu card represent, di mana metode ini transaksi menggunakan kartu fisik pada mesin EDC. Nah, metode pertama ini umumnya carder atau juga orang yang melakukan carding menggunakan alat yang bernama card skimmer, yang cara kerjanya seperti mesin EDC, yaitu dengan cara menggosokkan kartu pada mesin tersebut yang digunakan untuk mencuri data atau informasi pribadi dari kartu kredit. Nah, untuk ukuran alat ini itu relatif kecil, sehingga umumnya alat ini disembunyikan di bawah meja kasir. Kemudian metode yang kedua dinamakan card not represent, di mana metode ini transaksi tidak menggunakan kartu fisik dan transaksi dilakukan secara online. Metode kedua ini umumnya carder mencuri informasi atau data kartu kredit kita menggunakan metode phishing maupun hacking. Nah, berikut adalah contoh kasus yang umumnya terjadi pada metode pertama, yaitu ketika kita melakukan proses transaksi ke pihak yang menyediakan mesin EDC seperti kasir, akan melakukan double swiping untuk melakukan carding, yaitu double swiping itu penggesekan kartu untuk yang kedua kalinya, namun tidak pada mesin EDC, melainkan pada card skimmer untuk dicuri datanya. Nah, untuk menghindari hal ini, kita perlu
mengawasi proses transaksi. Jadi jangan sampai kartu kredit kita digesekkan untuk yang kedua kalinya. Atau mungkin bisa lebih aman jika kasir tetap bersikeras untuk melakukan penggesekan yang kedua, lebih baik kita batalkan agar lebih aman dan terhindar dari carding. Nah, kemudian pada metode kedua ini biasanya kasus carding lebih sering terjadi karena pada metode kedua ini carder atau pelaku yang melakukan carding tidak perlu menggunakan alat apapun dan lebih sulit untuk dilacak. Nah, hal-hal apa saja yang dapat kita lakukan agar terhindar dari metode kedua ini, yaitu pertama, jika kita melakukan transaksi pada situs-situs online, pastikan situs tersebut berformatkan HTTPS. Kemudian yang kedua, ketika kita akan melakukan transaksi secara online, hindari penggunaan WiFi secara gratis atau WiFi publik, karena WiFi gratis dan publik tersebut kurang terjamin keamanannya dan bisa jadi pintu masuk untuk para hacker. Kemudian yang ketiga, jangan pernah memberikan informasi apapun terkait kartu kredit kita. Biasanya hal ini sering dikatakan oleh orang-orang agar terhindar dari carding, karena banyak terjadi kasus phishing di mana pelaku carding atau carder mengirim email kepada korban dan berpura-pura menjadi pihak bank, kemudian menanyai informasi terkait kartu kredit kita. Sebaiknya kita tidak memberikan informasi tersebut. Kemudian dalam kasus phishing ini, kita sebaiknya tidak sembarangan dalam memencet link yang tersedia di email tersebut. Bahkan jangan sampai mengklik link tersebut karena kurang terjamin keamanannya. Kemudian solusi yang keempat yaitu simpan bukti tagihan kartu kredit di tempat yang aman. Dan jika kita ingin membuang surat tagihan tersebut karena sudah dilunasi atau yang lainnya, sebaiknya surat tersebut sebelum dibuang dihancurkan terlebih dahulu, seperti dipotong kecil-kecil seperti tak bersisa, atau juga bisa dibakar. Nah, hal ini dilakukan agar setelah kita membuang surat tagihan yang utuh tersebut, kita pasti tidak ingin surat tersebut jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab, karena surat tagihan kartu kredit tersebut memuat informasi-informasi kartu kredit. Kemudian yang terakhir, jika kita menerima tagihan yang tidak pernah kita lakukan, maka sebaiknya segera laporkan hal tersebut ke pihak bank yang menerbitkan untuk dilakukan investigasi. Demikian penjelasan solusi carding dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus carding memang sangat meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, perlunya tindakan untuk melakukan pencegahan carding, yaitu yang pertama, membentuk sebuah tim pengawasan atau pemantau yang harus mengambil tindakan untuk mengurangi resiko carding dengan menghubungi customer. Apakah transaksi yang dilakukan benar dilakukan oleh customer atau bukan? Yang kedua, melakukan sosialisasi pencegahan carding kepada seluruh pemegang kartu bank, baik dalam maupun luar negeri, dengan mengirim pesan, SMS, dan surat khusus yang bersifat tematik. Yang ketiga, memperkuat sistem keamanan kartu kredit dan mesin edisi dengan membuat inskripsi informasi mengenai nomor kartu kredit yang muncul pada lembar struk sehingga tidak disalahgunakan oleh orang lain.
Yang keempat, negara harus menyusun norma hukum positif yang menjangkau kejahatan teknologi informasi. Yang kelima, memberikan regulasi norma-norma hukum internasional yang mengadopsi prinsip regulasi cybercrime global. Yang keenam, mengimplementasikan peraturan Europa Convention on Cybercrime ke hukum nasional kita. Kesimpulan dari kasus carding via travel yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat berdampak bagi perkembangan internet. Dengan perkembangan internet memudahkan untuk melakukan perdagangan secara online yang tidak mengenal batasan waktu dan jarak. Sistem pembayaran yang digunakan tidak perlu menggunakan uang tunai yang dibayarkan secara langsung, tetapi pembayaran secara online bisa dilakukan dengan cara melakukan transaksi online menggunakan uang digital atau kartu kredit. Dengan menggunakan kartu kredit, barang yang dibeli secara online dapat dimiliki. Seiring dengan perkembangan internet yang semakin cepat, tentunya ada dampak negatif yang ditimbulkan, yaitu munculnya tindak kejahatan, di mana pelakunya memanfaatkan internet sebagai media untuk bertindak. Kejahatan ini biasa disebut dengan cybercrime. Salah satu bentuk kejahatan cybercrime yang dibahas adalah kasus carding via travel. Carding adalah bentuk kejahatan dengan melakukan pembobolan kartu kredit milik seseorang. Hasil tindakan kejahatan pada berita yang kami bahas yaitu kartu kredit tersebut hasil curian dimanfaatkan kembali sebagai usaha penyedia layanan travel. Dari usaha tersebut bisa meraup untung yang berlipat ganda dari hasil kejahatan carding. Tentunya, jika sudah terjadi tindakan kejahatan seperti carding yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka upaya diri sendiri yang tepat supaya dapat terhindar dari kejahatan carding yaitu yang pertama, tidak memberikan informasi pribadi tentang kartu kredit yang dimiliki seperti PIN maupun nomor rekening kepada siapapun untuk menjaga atau supaya kartu kredit yang kita miliki aman. Yang kedua yaitu apabila melakukan transaksi pembayaran menggunakan kartu kredit, maka harap simpan bukti transaksi dengan aman. Jika ingin membuang bukti transaksi, maka usahakan dihancurkan terlebih dahulu seperti dibakar. Yang ketiga yaitu usahakan selalu periksa saldo kartu kredit. Jika berkurangnya saldo secara tiba-tiba tanpa melakukan transaksi, maka laporkan kepada pihak bank supaya dilakukan investigasi. Baik, sekian pembahasan dari kelompok kami mengenai salah satu kasus cybercrime yang berjudul carding. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.